Ya, kita kembali ke sini. Ya, jadi teman-teman ini tadi adalah kesalahan teknis, maaf, seperempat, kemudian ditambah. Nah, ini kan tadi bagian 7 bisa dicoret dengan 21 ya. Jadi tadi kan dicoret, kita dapati hasilnya kan menjadi 1 gitu ya. Kemudian yang tadi 8 dibagi 4 itu bagian yang sebelah kanan ini karena 8 dibagi 4 menjadikan 2 gitu. Nah, terus yang bagian bawah karena dia dibagi 4 ini 1 ya. Kemudian yang bagian bawah ini karena dibagi 7 hasilnya adalah 3. Kita peroleh lagi bahwa 1/4 ditambah dengan 1 kali 2 yaitu 2/3. Nah, dari sini adakah yang ingin ditanyakan dulu mungkin sebelum saya melanjutkan? Silakan. Ada yang kurang jelas mungkin? Nah, monggo. Silakan teman-teman. Adakah? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kemudian karena ini adalah pecahan ditambah pecahan, maka kita bisa menyamakan penyebut. 4 dan 13 kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan, yaitu 4 kali 3 jadinya adalah 12. Begitu. Nah, 3 ini kita kali dengan 1. Ya, kali silang. 3 kali 1. Jadi 3 ditambah 4 kali silang juga dengan 2, hasilnya adalah 8. Nah, setelah itu kita bisa operasikan 3 tambah 8 adalah 11/12. Nah, jadi soal yang kita dapati nomor satu hasilnya adalah 11/12. Nah, di pilihan ganda ini uniknya ternyata kita diminta untuk memilih jawaban yang lebih dari satu. Kita bisa melakukan pengecekan jawaban manakah yang senilai dengan nomor satu ini. Oke, kita cek terlebih dahulu soal dari pilihan yang atas, yang nomor yang A ya. Di sini ada 2/3 tambah 1/4. Nah, ya, ini bisa kita samakan juga penyebutnya 3 dengan 4 yaitu 12 begitu. 4 dikali 2 ya kali silang jadinya 8 ditambah 3 dikali silang dengan 1 jadinya 3. 8 tambah 3 adalah 11/12. Nah, ternyata senilai dengan yang ada di soal. Kita beri tanda benar gitu saja. Lanjut. Untuk yang B ini ada 2 dikali 8/21. Nah, maka kalau untuk perkalian, 2 ini dikalikannya dengan yang 8, yaitu jadi 16/21. Ya, 2 kali 8 16, penyebutnya 21. Maka nilainya ini berbeda. Kita katakan ini salah. Lanjut yang C. Nah, yang C 1 dikurangi 1/12, maka kita cukup kali silang 12-nya ke 1. Jadinya kan 12 gitu ya. 12 kemudian dikurangi 1. Jangan lupa penyebutnya masih 12, maka hasilnya adalah 12 dikurangi 1 yaitu 11/12. Ternyata nilainya juga pun sama, maka ini kita katakan benar. Lanjut, untuk yang D. Yang D, perkalian. Ingat teman-teman, dalam perkalian bilangan pecahan dengan pecahan, itu yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. Maka kita kalikan 11 dengan 1 jadinya 11, yang 2 kali 6 jadinya 12. Maka nilainya pun sama, yaitu 11/12. Maka ini pun benar. Kemudian yang E ini ya operasi penjumlahan, maka kita samakan ya 4 dengan 6 itu kita bisa samakan penyebutnya menjadi 12 ya. 12. Nah, 4 ini jadi 12 kali berapa? Ternyata dikali 3. Maka atas pun dikali 3 menjadi 5 kali 3 yaitu 15. Ditambah yang berikutnya, yang 6 ini juga dijadikan 12, maka dikali 2. Atas dikali 2 jadinya 2 kali 1, 2. Nah, kita peroleh 15 tambah 2 itu 17 per 12. Maka kita peroleh ini adalah hal yang salah. Maka jawaban yang benar adalah A, B, dan D. Begitu teman-teman. Jawabannya yang benar A, kemudian C, mohon maaf tadi salah bicaranya, dan D. Begitu. Itu untuk bilangan. Nah, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan teman-teman. Ataukah kita lanjut saja?
Lanjut. Lanjut. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 kita ambil dari TPS UTBK Pengetahuan Kuantitatif tahun 2019, yaitu tentang fungsi. Nah, fungsi ini juga masuk ke dalam TKA dalam matematika wajib ya. Di TKA matematika wajib ini, fungsi masuk ke dalam aljabar, bagian dari aljabar. Baik, soalnya adalah di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi X adalah titik-titik begitu. Baik, dari soal ini kita bisa mendapati em, bahwa ya definisi dari fungsi adalah relasi yang menghubungkan atau memetakan domain tepat satu ke kodomain. Bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Kita berikan contoh sederhana dulu. Ya, misalkan kita punya himpunan F. F itu adalah katakanlah eh, fungsi yang memetakan 1,1, kemudian 2,3, kemudian ada juga 4,7. Maka F ini merupakan fungsi karena bisa dilihat setiap anggota himpunan domain, bagian domain 1, 2, 4 hanya memiliki tepat satu kodomain atau pasangan. Hanya tepat satu pasangan yaitu 1, 3, 7. Sekarang kita coba cek. Kalau yang G, apakah G ini fungsi atau tidak? Nah, misalnya ada 1,1, kemudian ada 2,5 gitu ya. Ada juga 2, minus 6. Nah, apakah ini fungsi? Teman-teman, ada yang bisa menjawab mungkin? Ya, ternyata ini bukan fungsi. Karena kalian bisa lihat teman-teman di dua ini, ya, dua ini memiliki pasangan 5 dan dua ini lainnya mempunyai pasangan -6, maka dia adalah bukan fungsi. Fungsi itu kalau domainnya itu bagian kirinya tidak disebutkan berulang kali. Jadi bisa dikatakan fungsi yang bisa dikatakan fungsi adalah jika yang domain sebelah kirinya itu memiliki tepat satu pasang. Sedangkan G2 ini ya muncul beberapa kali sehingga bukan fungsi. Nah, sekarang kita ke gambar yang ada di pilihan. Untuk yang A, kita lihat teman-teman, untuk yang A ini ya, setiap kita ngambil titik, misal nih, kita ambil titik di sini. Ya, kita ambil titik di sini. Maka akan memiliki bayangan di garis ini tepat satu. Misal teman-teman ambilnya di sumbu X lagi nih di sini. Maka ini juga akan memiliki bayangan tepat satu. Maka A adalah fungsi. Bagaimana dengan B? Coba nih, ambil X-nya. Nih, terserah. Misalnya di sini nih. Maka bayangannya hanya ada di atas satu ini. Kita ambil yang X yang di negatif, misalnya di sini. Maka bayangnya yang di garisnya ada di atas. Kita coba yang D. Nah, yang D, misal teman-teman ambil titik di sini. Maka bayangannya ada di kurva yang atas ya, dan di bawah. Nah, ini yang menyebabkan D itu bukan fungsi. Karena ketika ada titik di domain, ternyata bayangannya ada di atas dan di bawah. Maka jawaban untuk soal ini yang bukan merupakan fungsi adalah D. Ya, atau tidak fungsi. Ya, tidak fungsi. Gitu. Sedangkan untuk A, B, C, dan E itu adalah fungsi. Begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin teman-teman? Ataukah ada yang belum paham? Monggo. Ada yang ingin ditanyakan dulu silakan. Apakah kita bisa lanjutkan untuk soal berikutnya? Bisa, Pak. Bisa. Baik. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kita ambil dari TPS UTBK Pengetahuan Kuantitatif tahun 2019. Ya, ini masuk ke dalam domain aljabar ya. Jika dua
AX tambah 2 sama dengan 10 dan 4BX tambah 4 sama dengan 6, maka nilai A per B adalah titik-titik. Baik. Em, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa mencari A-nya dulu dan nilai dari B-nya dulu. Nah, ini sudah saya siapkan untuk yang A, yaitu cukup dengan cara kita memindah ruas ya, dua ini ke kanan. Kita peroleh 2AX sama dengan 10. Kemudian duanya pindah ruas. Tandanya jadi apa? Jadi min gitu ya. Nah, jadinya apa? 10 dikurangi 2 yaitu 8. Selanjutnya kita bisa melakukan manipulasi aljabar yaitu AX sama dengan 2-nya ini kita bagikan ke 8. Jadi AX sama dengan 8 per 2 yaitu 4 gitu ya. Nah, selanjutnya simpan. AX ini adalah 4 kita simpan terlebih dahulu karena yang inilah yang nanti kita akan substitusi. Kemudian dari 4BX plus 4 juga demikian. Berarti kita tulis bahwa 4BX sama dengan 6. Kemudian 4 pindah ruas jadi min 4 gitu ya. Jadi sama dengan apa? 4BX ini sama dengan 2 teman-teman. Kemudian seperti yang sebelumnya, empatnya ini kita bisa bagikan ke duanya. Jadinya BX sama dengan ya 2 per 4. Atau kita bisa sederhanakan menjadi setengah. Nah, BX ini merupakan persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita bisa cari A per B. Bagaimana cara mencari A per B? Cukup kita substitusi persamaan satu dengan persamaan kedua. Ya, persamaan satunya adalah AX, begitu. Kita bagikan dengan BX, ya. Nah, AX ini kita substitusi ke atas, BX kita substitusi ke bawah. Nah, teman-teman lihat AX itu setara dengan berapa? 4. Sedangkan untuk BX itu setara dengan berapa? Dengan setengah. Maka 4 dibagi setengah, begitu. Nah, karena pecahan dibagi pecahan, maka kita bisa mengalih kebalikannya, yaitu 4. Kemudian kita kali ya, di sini saya titik gitu ya. 1/2 ini kita balik, jadinya apa? 2/1, begitu. Nah, 4 kali 2 ya, yaitu 8. Maka 8. jawabannya adalah yang C. C. Iya, benar. Sip. Ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin sampai sini? Boleh? Siap belum dan? Belum, Siap. Pak. Lanjut ya. Kita lanjut ke Ye. soal berikutnya. Kita Oke. masuk ke materi tentang metode pencacahan dan peluang. Baik, dalam metode pencacahan ini ada dua soal yang sudah kami siapkan di tryout tersebut. Soal nomor 16 dan soal nomor 17. Nomor 16 dari angka 1, 2, 3, 4 akan dibentuk bilangan genap yang terdiri dari tiga angka berbeda. Banyak bilangan genap yang terbentuk adalah titik-titik. Oke, dalam kasus soal ini adalah tipe soal yang sering muncul di zaman UN, ujian nasional, yang sekarang diberi nama TKA. Di UN ini ya, ujian nasional ini, soal tipe ini sering sekali muncul ya, bagaimana kita menyusun bilangan-bilangan kemudian kita diminta ya bilangannya itu apakah genap, apakah itu ganjil gitu, bilangannya ada berapa. Nah, untuk mengerjakan soal ini sebenarnya mudah. Ya, kita pahami dulu ada 1, 2, 3, 4. Bilangannya 4 ya. Dibentuk bilangan yang genap. Terdiri dari tiga angka berbeda. Banyak bilangan genap yang terbentuk adalah. Baik, kita definisikan dulu. Apa itu tiga angka berbeda? Tiga angka berbeda adalah bisa dituliskan sebagai bilangan yang terdiri dari tiga bagian seperti ini. Yang paling depan ini adalah ratusan. Ya, ini ratusan. Kemudian yang berikutnya adalah puluhan. Ya, ini saya tulis ratusan. Bolehlah, nggak apa-apa. Urut aja apa biar Ratusan, puluhan, siap. dan Ini sebuah. puluhan. Atau rat ya boleh ya. Rat gitu saja ya nggak apa-apa. Ratusan maksudnya. Kemudian yang berikutnya ini adalah puluhan. Saya ringkas jadi Pul. pul. Nah, kemudian yang berikutnya adalah satuan. Jadi sat. Sat. Nah,
Sekarang kita data untuk satuannya terlebih dahulu. Bilangan itu bisa dikatakan genap itu jika dilihat dari satuannya. Kita contoh. Teman-teman mempunyai bilangan 17 dengan bilangan 12. 17 dan 12 mana yang genap? Pasti 12. jawabannya yang 12. Kenapa bisa Iya. genap? Karena angka belakangnya 2. 2 itu adalah genap. Maka, untuk menjawab soal ini, kita isi terlebih dahulu satuannya yang genap gitu. Nah, satuan yang genap itu apa saja di situ? Satuan yang genap adalah 2 Dua dan dan empat. 4. Nah, Empat. maka bilangannya ada berapa? Ya, bilangannya Ada ada dua. dua, Dua. sehingga ada dua bilangan gitu. Kemudian untuk yang lain puluhan, ya, puluhan ini tidak dibatasi, ya. Maka kita lihat bilangannya ada satu, dua, tiga, empat. Empat. Ada 4 bilangan. Tetapi satu bilangan sudah dipakai di satuan, ya, entah 2 atau 4. Empat. Jadi ada 4 bilangan sudah terpakai di satuan, ya, sehingga sisa 3 Tiga. gitu. Nah, kemudian untuk yang ratusan, ya, atau boleh ini ditulis ratusan dulu juga nggak masalah, ya, ratusan dulu juga boleh. Terus yang puluhan gitu nggak masalah, dibolak-balik nggak ada masalah. Nah, puluhan tadi kan kita udah pakai lagi bilangannya dia di ratusan, ya. Tadi ada 4 gitu, ya, 4 bilangan sudah Dua. terpakai di satuan, ya, sudah terpakai di satuan dan puluhan, di Iya. puluhan, maaf, di ratusan, sehingga sisa tinggal Dua. 2. Nah, dari situ kita bisa tulis perkalian untuk yang ada di sini berapa aja. Oh, Empat dua ratusannya dua. ada 2. Maaf, ratusannya ada 3. Empat. Gitu Dua ya. tiga. Dua Nah, dua. bentar, di sini 3 gitu. Kemudian Dua dua. untuk puluhannya ada 4. Empat. Satuannya ada 2. Ini tak blok aja biar apa namanya jelas. 3 bilangan gitu. Oh, sorry. Nah, ini juga 2 bilangan gitu. Nah, ini nanti PDF ini akan saya share teman-teman, jadi bisa buat belajar semuanya. Tinggal kita hitung. 3 kali 4 yaitu 12. Gitu ya. 24. Bentar, kok 3 kali Permisi 4? Pak, 3 itu kali 2, bukannya maaf. ya Iya, kan udah iya, kepake iya. soalnya. Iya, maaf, maaf, maaf. Tadi salah Tiga ketik kali ya. dua dua. Enam Satuannya kali 2, 12. oke. Ratusannya 3, oke. Puluhannya 2. Berarti 3 kali 2, 6 kali 2, 12. Maka Dua jawabannya belas. adalah yang mana nih? Yang Jawab C. Yang C. Yang C. C. Iya, Oke. begitu. Oke, lanjut. Bagaimana kalau untuk yang soal nomor 17? Nah, soal yang nomor 17, em, Permutasi. ini adalah 7 orang yang duduk. Nah, duduk di kursi, 3 kursi, ya. Kursinya adalah ABC secara berdampingan. Banyak kemungkinan mereka duduk adalah. Nah, ini juga sama. Kita bisa mengerjakan dengan menggunakan filling slot. Kita bisa juga menggunakan permutasi, begitu. Permutasi. Nah, di sini orangnya ada berapa? Ada 7. Nah, 7. sebentar, kita konsepnya dulu, kita review dulu apa itu permutasi unsur berbeda. Permutasi unsur berbeda itu yang kita perhatikan adalah memperhatikan namanya urutan, kedudukan, dan penempatan. Patan. Nah, untuk konsepnya bahwa rumusnya dituliskan dengan N, P, R atau PNR, P, N, R. Gitu ya. Dituliskan rumusnya sebagai N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, ini maaf dengan syarat bahwa N itu yang lebih besar dari R-nya. N itu yang besar. Nah, di sini ada 7 orang. Ada ABC. ABC kan 3. Nah, yang besar yang mana? 7. Maka N-nya itu ada 7. Ya, N-nya itu ada 7. Ya, benar. Nah, N-nya ada 7. Kemudian R-nya berapa? R-nya posisinya ada 3 kursi. Berarti R-nya adalah 3. Nah,
Silakan kita masukkan rumusnya ya. Jadinya apa? Sehingga kita peroleh ada 7 P 7 faktorial. tiga. Begitu. P3. 7P3 adalah ya 7 kita bisa faktorial tuliskan 7 faktorial per per 7 min 7 min 3 3 faktorial. faktorial. Dari mana rumusnya nih? N faktorial. N-nya 7 per N min R. Ya, R-nya 3 nih. Berarti 7 kurangi 3 ya gitu. Jadi berapa hasilnya? Hasilnya adalah ya hasilnya adalah 7 7 faktorial faktorial per 4 per faktorial. 7 kurangi 3 yaitu 4, 4. 4. Nah, maka kita bisa tulis kembali 7 faktorial adalah 7 7 kali dikali 6 6 dikali 5 5 dikali 4 4 faktorial. faktorial. Iya, terima kasih. Per Ini ada yang bantuin ya, ada yang 4 mengingatkan faktorial. juga. Terima kasih. Nah, Coret-coret. 4 faktorial boleh kita coret ya. Sisanya 7 6 kali 5. Nah, 4-nya udah hilang, 4-nya hilang, 7 6 5. 7 kali 6 itu adalah 42. Terus dikali 5 jadinya 210. Dah ketemu nih jawabannya yang E. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Boleh, silakan. Ah, saya mau nanya, Ya, boleh. itu 7 faktorialnya kan 7 kali 6 kali 5 Mm-mm, kali 4. Kenapa mm-mm. kali 3 kali 2 kali satunya nggak ada gitu? Jadi cuma sampai 4. Kenapa cuma sampai 4 gitu? Oh, bagus. Pertanyaan bagus sekali. Mohon maaf, ini dari siapa? Dari mana? Iya, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Kasih nama nggak apa-apa. Dari daerah mana, Kak? Boleh. Oh, saya dari Sumedang. Oh, Sumedang. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Boleh, Iya. Kak. Baik. Oke, saya ketik di sini ya. Nggak apa-apa ya. Biar ada gambaran ya. 7 faktorial itu kan bisa ditulis 7 6 5 4 3 2 1 gitu ya, Kak. Kemudian 4 faktorial berarti kan bisa ditulis 4 3 2 1 gitu ya. Nah, 7 faktorial ini kita boleh kok ringkas gitu. Jadi 7 faktorial itu menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kok bisa gitu? Karena 4 faktorial kalau kita jabarin kan ini 4 3 2 1 gitu, Kak. Jadi biar kita saat menjabarkan itu nggak kelamaan. Kita bisa langsung coret di bagian 4 faktorial ini kan ada 4 3 2 1, bawah juga ada 4 3 2 1. Kan gitu. Nah, kalau kita nulis 4 3 2 1 kan kelamaan. Kita nyoret tuh mereka tuh kan percuma. Mendingan kita ringkas tuh. 7 faktorial ya 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dicoret. Jadinya 765 gitu. Jadi lebih cepat Kak gitu ya. Ya, Oke. Paham belum yuk. Kak? Boleh tanya lagi kok, santai Nah, aja. ya, terima kasih. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh kita bisa diskusi bareng-bareng kok, santai saja. Adakah yang ingin ditanyakan dulu? Boleh, boleh. Kita diskusiin dulu, boleh. Lanjut nggak nih? Lanjut dan Lanjut. Mungkin yang lain dulu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kita lanjut ya. belum. Oke. Ya, Dan lanjut TKA dan. kami itu buatnya terintegrasi dengan UTBK. Jadi soalnya itu disisipin materi-materi UTBK gitu ya. Jadi teman-teman TKA dapat, UTBK dapat gitu ya. Kita lanjut. Nah, kita ke soal yang susah akhirnya ya. Kita dari tadi dapat Ya, soal yang gampang. Sekarang kita ke logaritma. ya ampun. Nah, untuk logaritma ini sudah saya tuliskan beberapa sifat pentingnya ya. Oke, logaritma. Sifat logaritma nih ada A log A 1 gitu ya. A log B itu 1 per B log A yaitu 1. Kemudian B-nya ditaruh di atas, A-nya ditaruh di bawah nih. Kalau Ditukar dikali. posisi. A log B sama dengan K log B per K log A. Nah, posisi B-nya tetap sama di bawah nih. A-nya tapi di bagian penyebut di bawah sini. Dengan K-nya ini adalah bilangan yang kita tentukan. Tapi syaratnya atas dan bawah K-nya harus sama. Terus ada sifat lagi yaitu A log B adalah ketika ditambah A log C sama-sama bilangan pokoknya A, B sama C-nya dikali ya atau bilangan numerus B dan C dikali. Berikutnya ada A log B dikurangi A log C. Maka bilangan numerusnya saat logaritmanya dikurang, numerusnya dibagi. Begitu ya teman-teman.
Nah, dari sifat ini kita akan mengerjakan dari soal nomor 4. Akar-akar, kok akar-akar ya? Ini soalnya kalimatnya salah ini. Jika 2 log 5 adalah P dan 5 log 3 adalah Q, maka 3 log 10 adalah titik-titik. Begitu. Oke, ini poin pentingnya untuk mengubah sifat logaritma, ya menggunakan sifat logaritma. Kalau tipe soalnya adalah variabel-variabel dari logaritma ini, kita lihat adakah bilangan yang sama. Di sini 2, 5. Sini 5, 3. Yang sama ada nggak? Basis dan numerusnya. 2, 5. Sini 5, 3. Ada yang sama nggak? Iya, angka limanya itu, Pak. Angka 5. Nah, ini 5 ya. Ada 5 nih. 5 nih. J. Nah, 5 ini kita jadikan bilangan pokok. Ya, kita simpan dulu. Nah, kalau yang bagian P ini kan bilangan pokoknya masih 2. Kita buat jadinya yang bilangan pokoknya 5 dengan sifat yang kedua ini nih. Ya, jadi apa? Jadinya Seper. 1 per. Ya, 1 per sebentar. Ya, di sini ada 5. Ya, 5-nya ditaruhnya di atas nih sekarang. Lognya di log duanya ditaruhnya di belakang. Nah, ini kan masih 5. sama dengan P. Begitu. Nah, sekarang kelanjutannya apa? Kelanjutannya kita bisa menukar posisi P dengan 5 log 2 nih. Ya, Seper P. jadi 5 log 2 ini tak copy aja biar cepet ya, biar J. kita bisa bahas banyak. Wow, sama dengan ya, posisinya kan ditukar tuh. Ya, 5 log 5 ke sini, ke kanan nih. P-nya ke bawah kiri. Jadi sama dengan 1 per P gitu. P. Nah, J. ini kita simpan jadi persamaan pertama. Selanjutnya, bagian yang kedua nih si 5 log 3 karena udah sama-sama 5 kita pakai. Jadi persamaan kedua. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal pakai ya untuk mengerjakan 3 log 10. Kebetulan 3 log 10 ini ya bilangan pokoknya itu 3. Padahal kita udah ngupayain agar bilangan pokoknya itu 5. Terus gimana dong? Ya, kita pakai sifat yang ini nih, sifat yang ketiga yang saya ketik ya. Kalog B per kalog A. B-nya siapa? 10. Tulis dulu yuk. Sebentar, ininya mana tadi? Copy aja ya. Copy aja nggak apa-apa. Ini tulis aja, copy aja sini. Nah, gini. Di sini kan tetap A-nya nih ya. A log B sama dengan K log B. Di sini bilangan B-nya tetap. Berarti 10-nya tetap ya. Yang bawah yang A log B sama dengan K log A. A-nya yang di bawah nih. Tadinya yang di atas. A-nya siapa? 3. Nah, ini kita 3. ganti 3. Dah. Sebentar. Nah, K-nya kan kita tentukan. Ya. Ditentukannya siapa? Dengan bilangan yang sudah kita upayakan. Tadi yang kita upayakan 5 bilangan pokoknya. Maka di sini ganti 5. Sini juga 5. 5. Begitu teman-teman. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Mungkin ada yang belum ngefollow, ngikutin ini boleh. Biar tanya-tanya dulu boleh ya. Silakan teman-teman tanyakan dulu. Atau lanjut saja? Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini 10 adalah perkalian. Ada yang tahu 10 itu berapa kali berapa coba? 2 kali 5 dan. Hmm. Ya, 2 kali 5. Nah, jadi 2 kali 5 gitu. Terus setelah itu kita bisa tulis ya. 10 adalah 2 kali 5. 5 log 2 kali 5 kan gitu. Nah, 5 log 5 kali 7. terus karena ada sifat perkalian di numerus tadi, nih yang ini, B kali C itu jadi A log B tambah A log C. J. Maka ini bisa diubah 5 log 5 ya log 2 2 yang ditambah dikali 5 jadinya ditambah. tambah Tambah Iya, berapa? Ditambah dengan eh, 5 log 5. iya 5 log 5 1. Kak benar. Nah, gitu ya. Oh, plusnya ikutan ke bawah ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Selanjutnya kita tinggal ganti tuh si siapa? 5 log 2. 5 log 2 tuh siapa? Oh, ternyata Seperti seper P. Kita ganti seper P dong. J. Lanjut, 5 log 5 apa?
lima, Satu. 5 kan sama. Berarti sifat yang ini, alok A, siapa? Satu. Satu. Gitu. Next, yang bawah. Siapa tuh 5 log 3? Ki. Ki. Nah, gitu ya. Kita lanjut nih sama dengan. Nah, karena ini adalah pecahan ditambah bilangan, maka kita bisa mengalih silang kayak yang sebelumnya, gitu ya. Ini kok nggak selesai-selesai soalnya ya. Jadi satu, ya gitu, ditambah ditambah P-nya kali satu nih kali silang, ya tambah Ya. P gitu. Satu Per tambah P P. lagi. Ada P. per Ki di bawah, gitu ya. Nah, jadi satu plus P per Ki. Nah, ini ada trik cepetnya nih teman-teman. Kalau ada P dan Q yang berdekatan, maka boleh dikali tuh. Jadi satu plus P per, nah P Q dikaliin gitu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya boleh tuh P-nya ditaruh depan. Jadi P ya tambah satu. Waduh kok hilang? P tambah satu gitu. Dibalik ya, P tambah satu per P Q. P. Nah, mana nih jawabannya? Jawabannya yang Nah, B. 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 Iya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanya dulu, boleh, boleh, boleh. Saya, Pak. Boleh, gimana? Anu, itu Pak, untuk satu tambah P jangan sama dengan apa perki itu bagaimana bisa jadi PK ya Pak? Bisa dijelaskan Oke, ya ini disimplifikasinya Pak? mungkin mau dijelasin secara itunya ya. Baik, baik, nggak apa-apa nih. Iya, Baik, ya mohon ini maaf. tak tarik ke bawah biar cembar nih tempatnya. Oke, gini teman-teman. Jadi kalau ada nih ya, satu, bentar nih tak buat tempatnya dulu. Satu per satu plus P bagi P nih ya. Ya. Pecahan dibagi pecahan, apa yang dilakukan? Maka pecahan dibagi pecahan itu dikali kebalikannya, kan gitu. Iya, betul. Nah, Ki Iya, itu betul. kebalikannya apa? Kan ini Ki per satu ya. Kita satu, betul. Ki per satu Jadi dibalik satu apa Ki per pergi. satu? Satu per Pergi. Ki. Pergi. Nah, ini kan tadi perkalian. Atas kali atas, Oke. bawah kali bawah. Satu plus P Oke, tambah baik. satu plus P kali satu gitu. Per P Oke. kali Ki. Nah, gitu. Tapi kan tadi udah bilang, kalau mereka deketan, dikali aja langsung. Boleh, gitu. Oke, oke, oke. Ya, paham ya. Oke, Mas, terima Lanjut kasih ya. Tuhan. Ada yang Mas yang, ditanyakan, boleh? Mas yang mau tanya, Oke, boleh. boleh. Itu Kak, jadi saya bingung yang sebelum itu. Hmm? Satu plus P per P. Kok bisa gitu Kak? Saya bingung itu tadi. Satu per P plus. Satu plus P per P Oh per Q iya. kan? Oh iya, oh iya, Itu oh iya, oh iya. Oh ya, maaf Kak, ini dari daerah mana? dari Jember. Oh, dari Jawa Timur. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini ya. Oke. Gini Kak, tadi kan kalau ada pecahan ditambah bilangan itu kita bisa menyamakan penyebut dengan cara mengalih silang. Kan ini satu tetap ya. Sekarang P-nya kita kali silang ke satu. P kali satu apa? P dong. Maka ditulis satu ditambah P, penyebutnya tetap P gitu. Jadi satu plus P per P. Q-nya bagian penyebut lain, tulis aja. Kan gitu. Gitu Paham Kak. Kak? Terima kasih. Ada yang ditanyain atau mungkin belum paham? Paham sudah Kak, tadi kelewat. Oh iya, nggak apa-apa aman. Gimana yang lain? Ada yang ditanyain dulu? Boleh kita diskusi bareng-bareng kok, santai aja. Kak mau tanya. Ya, Nah, ini kan yang kalok B per kalok A, itu K-nya itu apakah harus sama yang dengan yang apa? Yang sama itu atau bisa bebas di soal berikutnya atau gimana, Pak? oke, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Dan pertanyaannya ini berkaitan dengan kalok B per kalok A. Ya, kalok B per kalok A ini K ditentukan sama kita sebenarnya. Tapi kan kebetulan di soal ini eh dipaksanya ya K itu adalah bilangan pokok yang sama yang bisa diupayakan. Nah, di sini kan bilangan pokok yang sama yang bisa diupayakan adalah 5. Maka nanti K-nya 5. Di soal lain nanti bisa aja beda. Ada 3, ada 2 atau yang lainnya gitu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Oke, ya. Lanjut. Lanjut kita ke, aduh ini apaan nih? Geometri dimensi 3 ya. Geometri dimensi 3. Nah, ini kebetulan ceritanya ya kemarin saat saya membaca di si apa namanya?
Kisi-kisi ada TKA tuh, A3 apa namanya? Matematika wajib. Jadi kurikulum yang digunakan itu sebenarnya adalah dua kurikulum. Ada kurikulum Merdeka dan ada kurikulum sebelumnya. Nah, di kurikulum sebelumnya materi tentang dimensi 3 geometri itu disampaikan. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu tidak ada. Nah, itu jadi tantangan tersendiri ya buat guru yang mengajar di kelas. Nah, untuk geometri dimensi 3 itu berkaitan dengan ya jarak, kemudian sudut, kemudian luas permukaan, kemudian volume gitu. Nah, ini kebetulan soal yang kami ambil adalah tentang volume limas ya. Kita lihat yuk. 5 segitiga T titik ABCD dengan AB adalah 6 cm dan BC adalah 5 cm dan tingginya 5 cm juga. Volume limas TABCD tersebut adalah titik-titik sentimeter kubik gitu. Oke, untuk bisa menjawab soal ini, kita coba yuk review materi-materi tentang volume bangun ruang ya. Mungkin teman-teman kalau di SMP dapat, alhamdulillah banget tuh. Kita bisa buat belajar lagi ya. Oke, kita coba review ya. Volume kubus. Volume kubus itu adalah sisi pangkat 3 atau ya, ada yang nulis boleh ya gini sisi kali sisi boleh. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Nah, sekarang ini agak yang istimewa nih. Apa nih? Volume prisma. Ada yang tahu prisma? Prisma itu sebenarnya balok sih, tapi dia alasnya nggak mesti persegi gitu, nggak mesti persegi panjang, bisa dimasukin segitiga, bisa dimasukin jejer genjang, bisa dimasukin trapesium gitu. Rumusnya untuk volume prisma adalah luas alas. Yang penting kita cari dulu luas alasnya, terus dikali tingginya gitu. Ya. Kemudian volume limas. Nah, ini juga keren nih rumusnya nih. Sepertiga dikali luas alas dikali si tinggi. Ya. Ada sepertiganya. Diingat-ingat teman-teman. Kalau limas, limas itu yang lancip-lancip nih atasnya nih. Itu ada sepertiganya. Piramid Gitu ya. Sekarang ke tabung. Tabung apa rumusnya? Volumenya pi di R R kuadrat kuadrat T. T gitu ya. R-nya itu jari-jari. T-nya berarti tinggi. Nah, kerucut. R Teman-teman ingat nggak kerucut bentuknya kayak apa? Kerucut itu bentuknya kayak ada kerucut. lancip-lancipnya kan. Nah, itu rumusnya Iya. adalah sepertiga PR kuadrat T. Nah, lihat nih, ada sepertiganya juga. Berarti 5 sama kerucut sebenarnya bentuknya sama kan? Ada lancip-lancipnya di atas itu kan. Nah, kalian lihat juga nih, PR kuadrat itu luas apa? Lingkaran. Lingkaran tuh apa? Alasnya kerucut. Berarti sebenarnya konsepnya ini deh. Luas alas ya kali tinggi. Ada sepertiganya. Tuh, konsepnya keren kan? Terus yang mungkin kadang keluar yaitu volume bola, yaitu 4 per 3 PR pangkat R pangkat 3 3. gitu. Nah, sekarang kita ke soalnya ya. Ini soalnya. Baik, untuk soalnya eh, bisa lihat teman-teman lihat ini ya. AB itu 6. Ini 6 nih panjangnya AB ini 6 gitu ya. Terus BC itu 5. Ya enggak? BC itu 5. Berarti kalau misalnya AB itu sebagai apa? AB adalah katakanlah panjang sisi gitu ya. BC adalah lebarnya gitu ya. Terus tinggi. Tinggi maksudnya T ini nih. Ke sini nih. Nah, ini 5. Maka volumenya kan gampang. Apa tuh tadi rumusnya kerucut tadi? Sepertiga. Gitu ya. Sepertiga. Nah sekarang kita kali luas alas. Nah, ya kita cari aja sekalian nih alasnya. Ini kan bentuknya persegi panjang ya. Panjangnya tadi berapa? 6 gitu ya. Si lebarnya berapa BC? BC berapa? 5 gitu. Tingginya berapa? Tadi tingginya di soal berapa? 5 lagi gitu. Nah, ini tak kurung ya buat nandain ini alas gitu. Ini ya sama dengan berapa nih? Ya, kita bisa hitung nih. Sepertiga dikali ya 6 kali 5 30. 30 kali 5 jadi 150. Nah, 150 kali 1 bagi 3 jadinya 50. Ada nggak jawabannya? Ada tuh. Yang mana? Yang A. Udah. Sampai sini ada ditanyain dulu mungkin gampang nih. Tapi mungkin pada lupa rumus sih ya, volumenya ya. Silakan dipelajari lagi deh. Ada yang ditanyain dulu mungkin? Nggak ada? Lanjut? Mantap. Ya, baik kita lanjut. Wah, kita ke sistem persamaan linier. Ini kita ke aljabar lagi, aljabar lagi. Oke. Sebuah toko
buku menjual 2 buku gambar dan 8 buku tulis seharga 48.000. Sedangkan 3 buku gambar dan 5 buku tulis seharga 37.000. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Yang pertama, harga buku gambar lebih rendah dari harga buku tulis. Yang kedua, selisih harga buku gambar dan buku tulis adalah 1.000. Tiga, jika Ani membeli satu buku gambar dan dua buku tulis toko itu, dia harus membayar sebesar 14.000 rupiah. Nah, kita disuruh mencari nilai kebenaran. Uniknya di soal TKA itu, nah ini kita biasanya untuk mencari nilai kebenaran itu ada tiga ini informasi, ya. Jadi jarang sampai ada 4 informasi. Kalau 4 informasi atau lebih itu biasanya kita disuruh menyentangnya itu bukan benar salah, tapi ditentuin. Yang kayak gini misalnya pertanyaannya. Pernyataan yang benar adalah nomor. Nah gitu. Atau banyaknya pernyataan yang benar adalah. Nah gitu. Tapi kalau ada 3 itu biasanya ada benar salah kayak gini. Oke, kita review SPS. dulu. Untuk sistem persamaan linear, ya, ini kebetulan kayaknya 2 variabel ya, ada buku gambar sama buku tulis. Bisa diselesaikan dengan metode eliminasi, bisa juga substitusi campuran atau matriks. Nah, konteksnya di Matriks. sini kita pakainya yang campuran ya, biar cepat. Oke, kita kerjakan. Nah, pertama, sebuah toko ini menjual 2 buku gambar dan 8 tulis harganya 48.000. Ya, kita ngapain nih? Kita ya tentu saja memisalkan dulu. Kita akan memisalkannya dulu. Dari siapa? Harga buku gambarnya nih. Saya tanda nih ya. Ini buku gambar. Pakai variabel apa nih? Mau AB atau XY? XY. XY. Kenapa suka sekali sama X ya? Dan Y ya. Oke, lanjut. Harga buku tulis itu yang apa nih? Y. Gitu ya. Lanjut. Sekarang kita Oke. masukin tuh. Untuk bentuk modelnya. Dua 2X. gambar. Nah, 2X dua dan 8Y. X Bertambah 8Y. tambah 8 Y. buku tulis sama dengan 48.000. 48.000. Nah, gitu ya. Terus, aduh, offset nih kebablasan. Dari persamaan ini bisa dibagi berapa nih? Bisa dibagi berapa semua tuh? Ya, bisa 2. dibagi 2. 2. Kita bagi 2 berapa nih? X. Bagi 2 berapa lagi? X menjadi 4. 4Y. Bagi 2 lagi. Sama dengan 24.000. 24.000. Lanjut. Ini dapat nih persamaan 1. Simpan dulu. Sekarang kita ambil persamaan 2. Apa nih? 3 buku gambar. 3 buku tiga gambar. X tambah 5 5Y. Y sama dengan 37. 37.000. Nah, kita dapat persamaan yang kedua. Oke. Yuk, lanjut. Nah, sekarang kita mau ngapain? Kita eliminasi persamaan 1 dan Eliminasi. 2-nya gitu ya. Nah, sebenarnya untuk eliminasi nggak ada itu sih. Maksudnya nggak ada yang perlu saya jelaskan. Saya rasa teman-teman semua ya dimanapun kalau masalah eliminasi udah jago gitu ya. Udah bisa lah ya. Ya, jadi Amin. kita cepetin aja jelasinnya nih. Oke. em Mau eliminasi apa ya? Dari persamaan satu 2 X. nih. X apa Y? X. X. Berarti kalau gitu kita samain dulu. Ini kan si X sama Y-nya belum sama atas 1 bawah 3. Ya kita kali silang aja gitu ya. Gini aja. Nah, Ya. satunya kali ke Kali 3. bawah. Yang tiganya nih kali ke atas. Gitu. Yuk kita kaliin. Ya ini ngaliinnya jadi apa nih kali 3? Jadinya 3X 3X tambah 12Y. tambah 12 Y Y. sama dengan berapa tuh? 24 kali 3. 72.000. 72. Dua. Lanjut. Iya. Kemudian lanjut 3x plus 5y dikali 1. Berarti 3x plus 3X plus 5y 5Y. sama dengan 37.000. 37.000. Gitu ya. Nah kita eliminasi Ya. sekarang. Ya. Kurang tuan. Ini ditambah apa dikurang ya? Kurang. Kurang. Kita kurangi nih. Ya. Maka diperoleh berapa nih? 12 dikurangi 5. Jadinya 7Y. Y. 7 7Y. Y 7Y. ya sama dengan 72 dikurangi 37. Berapa tuh? 35.000. Ya 5. enggak? 72 Ya. kurangi 37, 35. Gitu ya. Nah, sekarang kita bagi. Y. Maka Y sama dengan apa tuh? 35 bagi 7. Ya, 35.000. Ya, 35.000 ini kita bagi 7. Jadinya adalah 5
ribu. Ceban. Itu harganya Ceban. buku tulis. Ceban. Oke. Sekarang kita cari si X. Gimana dong? Tinggal disubstitusi ya. Kita substitusi aja nih. Substitusi Y sama dengan 5.000 ke persamaan yang pertama aja, yang ini nih. Ya, dah kita ganti nih ke satu nih. Maka kita peroleh apa? Ya, kita peroleh apa nih? X tambah 4 kali Tambah 4 4 kali kali 5 5 ribu. ribu gitu ya. Sama dengan 24.000 gitu ya. Nah, jadinya apa? X tambah berapa tuh? 4 kali 5.000. 20? 20.000. 20. Iya, betul. 20.000 sama dengan 24.000. Nah, pindah ruas dong. Gitu ya. X Iya. sama dengan 24.000 kurangi 20.000. Berapa? 4. 4.000. Nah, sekarang kita cek harganya ya. Ternyata harganya buku, bentar, Y itu buku apa tadi? Lupa lagi. Y itu buku Ini tulis. buku tulis. Ini buku tulis. Tulis ya. Harga buku tulis. Tulis. Sedangkan ini harga Buku gambar. buku gambar. Kita cek. Harga buku gambar lebih rendah dari buku tulis. Benar apa enggak? Benar. Betul. Benar ya. Harganya 4.000 itu lebih rendah dari Beda daripada 5.000. 5.000. Maka ini nilainya benar. 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 Ya, pernyataan satu benar. Sekarang kita cek. Selisih harga buku gambar dan buku tulis adalah 1.000 ya. Ya tinggal kurangi. Benar. Tadi 5.000 dikurangi 4.000 dong. Berapa dong? 1.000. 1.000. Benar apa enggak? Ya, Ya. Benar benar. lagi ya. Lanjut. Terakhir, jika Ani ya membeli satu buku gambar dan dua buku tulis di toko ini, yaitu membayarnya 14.000. Kita cek. Berarti kan jadinya X tambah berapa tuh? X 2, tambah 2Y. 2 Y gitu ya. Berarti berapa tuh X-nya tadi? X-nya 4.000 4.000. tambah 2 kali Y-nya 5.000. Ya, jadi apa? 4.000 tambah 2 kali 5, 10.000. Jadinya 10.000. 14.000. Bener lagi enggak? 14.000. Ya, Benar benar. lagi. Ya, oke. Itu jawabannya. Ya, Triple G kalau di ya. pilihan yang mana benar semua? Yang D. D. Ini tak blok dulu aja. Dah, gitu. Lanjut Triple nggak nih? G. Kita lanjut ke soal materi PU. Lanjut. Lanjut? G. Lanjut, Kak, Lanjut lanjut. ya. Kita ke materi PU. Nanti kalau ada saya salah ngomong, tolong saya diingatkan ya. Ya, ya. Oke, kita lanjut ke materi logika matematika. Ini adalah ada 3 bagian. Soal nomor 3 nih, ya. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Yang satu, semua siswa kelas 12 harus berseragam batik. Sebagian siswa yang dihukum adalah siswa kelas 12. Kesimpulan yang benar adalah sebagian siswa yang berseragam batik bukan kelas 12. Kayak gitu. Ini tentang penarikan kesimpulan. Yang kedua, pernyataan kedua. Ini juga sama, penarikan kesimpulan. Ada premis, 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 kita cari simpulan. Yang ketiga, pernyataan ini jika bagus mendapatkan hadiah, maka ia senang. Setara dengan pernyataan. Nah, setara ini tentang ekuivalensi. Tiga pernyataan ini masuk ke soal penalaran umum, teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk penarikan simpulan terlebih dahulu, pernyataan di bawah bagian 1. Semua siswa kelas 12 harus berseragam batik. Ingat ya, poin pentingnya bahwa semua siswa kelas 12 itu harus berseragam batik. Ya. Sebagian siswa yang dihukum adalah siswa kelas 12. Ingat, Ya. tadi kelas 12-nya pakai apa? Batik. Batik. Berarti yang dihukum, kalau sebagian siswa kelas 12, pasti mereka pakai batik nggak? Enggak. Pakai ya. Kan semuanya harus pakai batik. Ini sebagian yang dihukum siswa kelas 12. Pasti yang dihukum sebagian itu harus pakai batik. Batik. Kita cek. Sebagian siswa yang berseragam batik bukan kelas 12. Maka benar atau salah? Benar. Halo, kita cek, kita cek. Yang Cek berseragam dulu. batik itu kelas berapa?
Yang harus Hah? bayar kelas batik kelas 12. 12. Yang kelas dihukum 12. itu kelas 12. Kelas 12 12 itu pakai kelas pasti 12. pakai batik. Pakai Sebagian Batik. siswa yang batik. berseragam, apakah bukan kelas 12? Ya bukan toh, Pak. Ya, Hah? bukan kelas 12 berarti, Pak. Gimana? Sebagian siswa yang berseragam batik bukan kelas 12. Ya, ini pernyataannya kan ambigu. Kalau misalnya yang sebagian siswa yang dihukum itu siswa kelas 12, pasti sebagian ini pakai batik. Saya buatin Pakai gambar aja batik. sini sebentar. Pakai shape aja nih. Nah, ini siswa kelas 12 nih. Ya, kelas 12 pakai batik. Oh, pakai Pakai batik. batik ya. Nah, Nggih. terus kita masukin lagi nih ada shape lainnya nih. Ya, nggak apa-apa lah kotak ini nggak apa-apa. Ini nih. Nah, aduh warnanya kok nggak ini, nggak asik. Nah, ini di Nah, dalamnya ada yang nggak dihukum pakai. sebagian ya siswa yang dihukum adalah kelas 12. Ini dihukum, Mas, Mbak. Ya, Nggih. dihukum nih, teman-teman. Berarti yang dihukum itu pasti kelas berapa? Ya 12. Ya, kelas 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 12. 12 yang nggak 12. pakai batik. Kelas Iya. 12. Kelas 12 yang nggak pakai batik, Pak. Loh, kalau di sini informasinya kan harus pakai batik kelas 12-nya. Ya kan? Yang di sini Iya, informasinya cuma itu. Maka kalau sebagian siswa yang berseragam batik bukan kelas 12, itu pernyataannya salah. salah. Itu. Ya. Harusnya gimana? Sebagian siswa yang berseragam apa yang dihukum adalah kelas Kelas 12. 12. Gitu. Karena ini semuanya kelas 12 pakai batik. Ya. Hmm. Sebagian siswa Ya, yang dihukum adalah siswa kelas 12. Yang kelas 12 itu pakai batik. Yang dihukum yang dihukum pasti kelas 12 yang pakai karena yang pakai batik. batik. Iya, gitu. Kita lanjut dulu. Penarikan simpulan berikutnya. Wah, ini memang berat nih materi UTBK ini, bikin pusing ini ya. Ya, betul. Lanjut, kita ke penarikan simpulan lain. Oke, ini agak repot lagi nih. Ada 3 modus dalam penarikan simpulan. Yang pertama adalah modus ponens. Oh, Jika P maka Q. Ini dibaca jika P maka Q. Kemudian ada P. Kesimpulannya Q. Kalau bagian depannya sama, simpulannya tinggal yang ambil yang belakang, yaitu Q. Kita contoh. Jika hari Senin, maka ada upacara gitu ya kalau di sekolah. Hari ini Senin. Simpulannya apa? maka Hari hari ini ini ada upacara. ada upacara, ambil yang belakang nih karena depannya sama gitu. Modus tolen. Jika P maka Q. Ternyata negasi atau tidak Q ya. Simpulannya tidak P gitu. Oke. Contoh, jika hari ini jika hujan maka tanah basah. Nah, Hari ini tidak apa tanahnya tidak basah. Berarti hujan apa tidak, teman-teman? tidak. Tidak, Tidak, kan gitu. tidak. Ya, silogisme. Jika P maka Q. Jika Q maka R. R. Nah, R. bagian Q ini kan sama nih posisinya eh, serong. Kita coret. Seret tinggal jika P maka R. Gitu ya. Jika P maka R. Kita contoh. Jika Dedi belajar, maka dia bisa mengerjakan UTBK. Jika Dedi bisa mengerjakan UTBK, maka dia lolos PTN. Simpulannya apa? SBM. Jika Dedi belajar, maka dia lolos PTN. Gitu. Yuk, sekarang ilmunya kita pakai untuk narik simpulan ini. Jika Budi ulang tahun, maka semua kawannya datang. Jika semua kawannya datang, maka ia dapat kado, gitu ya. Oke, lanjut. Berarti kalau gitu, jika Budi ulang tahun, maka ia dapat kado. Ya enggak sih? Ya, dari sini dulu nih. Kita simpulin dulu nih. Berarti jika Budi ulang tahun, maka maka ia mendapat Kado. kado. Ya kan? Gitu ya. Nah, sekarang kita gabung Ya. tuh sama premis 3, pernyataan 3 nih. Jika Budi ulang tahun, maka ia dapat kado. Ternyata Budi tidak dapat kado. Berarti apa nih kesimpulannya?
Udah Jika ulang tahun. Budi ulang tahun, maka ia dapat kado. Ternyata dia nggak dapat kado. Kesimpulannya apa? Udah ulang tahun. Iya, iya si siapa Budinya tidak ulang tahun nih. Kesimpulannya Budi tidak ulang tahun. Bener apa enggak tuh? Bener nggak? Bener. Benar. Ya, Benar. pernyataan Sore. ini benar gitu ya. Luar biasa nih soal UTBK ya, bikin pusing. Lanjut. Ya, tapi kalau nggak dipelajarin tambah pusing kan? Tapi kalau Nah kita itu Pak. pelajarin, kita lama-lama bisa. Nah Sekarang ya kita ke betul. ekuivalensi. Ekuivalensi itu artinya setara, setara ya, atau sama ya. Ini jika P maka Q. Panah ini dibacanya jika P maka Q. Ekuivalen dengan negasi P atau tidak P atau ini dibacanya atau ya. Ini kayak huruf V itu dibacanya atau Q. Atau ya jika P maka Q itu setara dengan negasi P atau Q. Kasus yang kedua, jika P atau maka Q, maaf, jika P maka Q itu setara dengan negasi Q, Q-nya digeser ke kiri dalam negasi, tidak gitu, maka P-nya ke kanan, negasi P gitu. Jika negasi Q, maka negasi P Eh, gitu ya. Kita cek. Jika Bagus mendapatkan hadiah, maka ia senang. Nah, setara dengan jika Bagus tidak senang. Nah, ini kan dibalik nih. Yang tidak apa senangnya ini ditaruh depan. Tapi dinegasi, ditidakkan. Negasi itu tidak ya. Nah, tak beri catatan. Ya. Oke, apa tadi? negasi Negasi tidak. itu tidak atau bukan gitu. Bukan. Ya, maka Negasi kan di sini tidak. jika Bagus tidak senang, ya ini belakang nih di tidak, maka Bagus tidak mendapatkan hadiah. Benar apa salah? Setara apa enggak nih yang saya blok? Setara. Setara. Mungkin ada yang ditanyakan dulu teman-teman untuk pernyataan ini? Tidak. 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 Jelas ya? Berarti pernyataan ini benar ya? Oke, Ya Ya, kita jelas. Pak. cek jawabannya ini berarti salah. Tuh. Tadi salah ya. Ya, Kemudian yang ini salah. benar, Benar. ini benar gitu. Benar. Oke, kita lanjut. Wah, kita lanjut ke susah lagi nih, persamaan Samaan kuadrat. kuadrat. What the Luar heck? biasa. Ya, oke, kita lanjut. Persamaan kuadrat. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, kebetulan ini kami ambil dari soal apa namanya TKA yang kami modifikasi dalam bentuk UTBK. Nah, dalam soal UTBK nanti teman-teman akan mendapati di PK, pengetahuan kuantitatif khususnya, ada tipe soal kayak gini. Disuruh nyari hasilnya P dibandingin hasilnya Q. Gitu. Nah, P-nya di sini kebetulan adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah P-1 X+2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Waduh, Kita. luar biasa nih. Jika alfa sama dengan 2 beta, maka dan P lebih dari 0, maka nilai P sama dengan titik-titik. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, Umat. kita coba breakdown materi-materi yang ada di situ ya. Ini kita beri tanda nih. Untuk akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Itu akar-akarnya ya, ini X1 dan X2. Nih tak tulis dulu. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kok taruh sini? Nah, ini akar-akarnya X1 dan X2 gini. Nah, X1 dan X2. Maka saat X1 tambah X2 itu, loh kok X1 sama X1? Dua tuan. Ini dua, bentar. Ini dua juga nih. Rumusnya X1 tambah X2 adalah min B per A. A. Kalau X1 tambah kali ini, loh ini kok salah terus ya. C per A gitu. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Soalnya kita ambil nih ya. Apa ini X kuadrat ditambah eh, P min 1X Min sama satu dengan X 0 gitu. tambah Maka 2 kita sama bisa dengan dapat nih. Coba yuk. Sehingga A-nya. Berapa nih A-nya? Coba lihat. A-nya berapa nih angkanya? A-nya 1. 1. B-nya siapa nih?
P P min min 1. 1 ya. Ini lihat nih, A kuadrat, A itu yang di X kuadrat. B yang di X, C yang Wah, belakang sendiri. Berarti ini X kuadratnya ada angka 1 A-nya. ya. X-nya depannya ada P min 1 ya. Dan ada C-nya yaitu 2 gitu. Nah, sekarang kita pakai akar-akarnya alfa dan beta. Ya ini gantilah. X1, X2-nya ganti alfa, beta gitu. Yuk, pakai. Nah, ya tadi kita copy aja nih. Alfa, Sama dengan 2 beta. alfa, nah ditambah beta. Alfa tambah beta. Ini rumusnya min B per A. Min B per A. Berarti minus B. B-nya tadi Minus apa? Ini nih, P min P min 1. 1 Berarti kurung P min 1. Ya, per per 1. A. A-nya nih siapa? 1. 1. Ini ya, tak tulis B dulu. Ditulis saja dulu nih. Min P plus Min 1. B per A. Gitu. Min B per A. Ya, P-nya P min 1. A-nya 1. Gitu. Lanjut. Min B Nah, ternyata di soal alfa itu sama dengan 2 2 beta. beta. Maka ini kita ganti. 3 Ya, beta. alfanya ini ya kita ganti menjadi 2 2 beta. beta. Berarti berapa beta? 3. 3 beta. Ya, Oke. next. Ini tadi hasilnya apa? Hasilnya ini. Min kali P apa? Min P. Min P Min kali min apa? plus 1. Plus 1. Begitu. Lanjut. Nah, bentar gini. Berarti min P plus 1. Oke ya. Jadi kita peroleh apa nih? Bahwa beta sama dengan apa nih? Bisa ditulis sebagai min Min P P plus 1 plus 1 bagi bagi 3. 3. Ya, oke gitu. Nah, terus simpan dulu nih persamaan pertama. Sekarang Oke. kita lanjut mengerjakan pakai rumus yang kedua ini nih. Ya, apa nih? X1 kali X2, yaitu alfa kali Beta. beta. Alfa kali beta tuh rumusnya apa tadi? Coba X1 kali X2 rumusnya apa? C C per per A. A. C-nya berapa C-nya? Coba cek. Tadi 2. C-nya 2. 2 Ya. per 1. A-nya 2. berapa? 1. Gitu. Nah, sekarang ya kita ganti alfa itu dengan 2 beta. 2 beta. Ya, berarti 2 beta ya dikali beta itu sama dengan 2 dong. Ya enggak? 2. Nah, lanjut. Kan otomatis beta kali beta itu apa? Nih, beta kali beta itu apa? Beta Beta kuadrat. kuadrat. Sama dengan Beta kuadrat sama 2. dengan Gitu ya, 2. nih soal ini sama dengan 2. Udah dibagiin. Jadi apa? Jadinya beta kuadrat sama dengan 2 per beta 2. kuadrat sama dengan 1. 1. Kan gitu. Iya. Nah, karena betanya adalah 1, kita bisa cari tuh. Beta berapa? Beta adalah berapa coba? Ada yang tahu? B 1. kuadrat sama dengan 1. Betanya berapa? 1. Ya, Di kita akar bisa 1 tulis kan. sebenarnya Plus plus minus minus 1. Karena 1. kalau min 1 dikuadratin kan 1 juga. Oh Ya iya. kan? Iya. Nah, kita dapat persamaan yang kedua. 2. Gitu. Iya. Nah, sekarang gini, ini mikirnya di sini teman-teman. Di soal, P itu yang positif. Tapi di sini betanya, ya, nih lihat nih. Sama dengan min P plus 1/3. Nah, kita cari gimana caranya biar ya si apa namanya P-nya itu positif. Pakai beta yang mana? Nah, kita nanti coba-coba. Ya, ini nggak apa-apa. Ini memang materi yang istimewa. Ya, ini materi yang istimewa.
Istimewa. Oke, coba yuk. Kita coba untuk ya, mau positif dulu atau negatif dulu betanya? Negatif. Oke, ada yang minta negatif dulu. Boleh. Kita langsung substitusi. Subs ke persamaan satu nih. Nih, persamaan satu yang ini nih. Berarti kan tak tulis di nih. Tak copy dulu nih. Jadi gini. Nah, berarti apa? Betanya ganti min Min 1. 1. Sama dengan ya ini. Min P plus 1 Min per P. 3. Dapat. Pindah Terus kali luas. silang. Kali Apa silang. dong? 3 kali min 1. Min Apa nih 3. 3 kali min 1? Min Min 3 3. gitu ya. Sama dengan Ya. min P Min plus P plus 1. 1. Gitu. Pindah luas. Pindah ruas. Betul. Jadinya min 1 pindah ruas. Jadinya apa? Min 3 min Min 1. 2. Berapa? Min Min 3 min 1. Min 4. 4. Sama dengan P berapa? sama dengan Min P gitu ya. Nah, positif kan, Pak? P-nya adalah berapa dong? 4. 4. Loh, ini udah ketemu. Dan syaratnya P-nya yang positif nih teman-teman. Berarti jawaban P-nya ini yang 4. Kita baru garap yang kiri. Ya, sekarang kita kerjakan yang kanan. Luar biasa. Oke, bagian yang kanan. Yang ki ini tak ganti ki gitu. Yang tadi kita beri nama P. Dah. Nah, gitu. Sip. Oke, coba. Salah satu nilai ki yang menyebabkan 2x kuadrat ditambah ki plus 1x plus 8 memiliki akar kembar adalah titik-titik. Begitu. Nah, gimana nih cara mengerjakannya? Kita kembali ke konsep jenis akar. Akar itu B kuadrat min 4AC dicari diskriminan. Ya, kalau lebih dari 0 akarnya real berbeda, sama Beda. dengan 0 itu sama atau kembar, kurang Kembar. dari 0 itu tidak real atau Imajiner. Nah, di sini akarnya katanya apa? Pak, Kembar. itu imajiner, Pak. Itu imajiner, Pak. Ini, oh ya imajiner, ya maaf ya. Nah, di Iya. sini kita ambil nih, untuk 2x kuadrat, ya, 2x kuadrat, ya, kita coba sehingga A-nya berapa? A-nya 2. A-nya 2. B-nya? Q plus I 1. plus 1. C-nya 8. Plus 8. 8. Gini ya. Baik. Terus masukin. Katanya kembar. Berarti diskriminan sama dengan 0. Ini 0. ada kata akar kembar. Diskriminan sama dengan 0. Cari diskriminan. Ya, kita masukin. Apa tuh? D. Rumusnya B kuadrat min 4AC nih. Langsung Q aja plus 1 ya. kuadrat. B kuadrat berarti Q plus 1 Kuadrat. kuadrat dikurangi 4. A-nya Dikali 2. 2. C-nya 8 Dikali sama dengan 8. 0. Terus kita jabarin gitu ya. Q plus 1 kuadrat adalah Q-nya Q dikuadratin. kuadrat. Q kuadrat plus 2 kali 2 Q Q. kali 1. 2 Q 2 Q. tambah Plus berapa? 1. Plus 1. 1 dong. 4 kali 2. 8. 8 kali 4. 8. 4. 64 sama dengan 0. Luar biasa. 0. Lanjut. Ya, terima kasih teman-teman yang masih mengikuti. Karena tadi tak lihat, woi, banyak yang mundur ya. 1 kurangi 64 berapa ini? 60? Min 3 ya? 3. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorin. Faktor Berapa ya? hantuan. Berapa nih? Bilangan yang ketika dikali negatif 63 dijumlahnya 2. Berapa dong? Berapa? Yang dikali min 63 dijumlahnya 2. Berapa ya? 63 dikali 63 negatif 63 dijumlah 2. 2 bilangan. 9 sama 7. 9 sama min 7. Terima kasih, Mbak. Nah, dapat nih. Ki sama dengan berapa? Pindah ruas min 9. Min Atau 9. Ki Q sama sama dengan dengan 7. 7. Nah, ini lihat. Hasilnya ada dua kemungkinan. Bisa min 9, bisa 7. Kita kembali 7. ke P tadi. P-nya jawabannya berapa? 4. 4. Nah, sekarang kita bandingin nih. Karena, ya ini tak panjang ini. P-nya itu kan 4. Dan Q
Q-nya itu adalah min 9 atau 7. 7. Nah, bisa nggak kita bandingin? Bisa. 4 dengan min 9 gedean mana? 4 ya. 4. 4. Tapi 4 sama 7 gedean mana? Tapi kalau 4 sama 7 gedean mana? Ya 7. 7. Loh, tadi kan kalau ditulis gini, ya 4 lebih dari min Lebih dari 9. Dari Tapi 4 4 kurang dari kurang dari 7. 7. Tandanya 7. berubah apa sama? Berubah. Berubah. Ya, Maka apakah berubah. ada jawaban yang tandanya berubah-berubah? Tidak. Tidak. Jawabannya yang D. Yaitu Informasi yang informasi yang diberikan tidak cukup Informasi yang untuk diberikan tidak memutuskan salah cukup satu untuk dari memutuskan pilihan di solusi apa. atas. di Luar atas. biasa senomor ini ya. Lanjut gak nih? Lanjut. Lanjut, Kak. Aduh, udah capek banget Lanjut. ya. Iya, Masih Bodo Kak. 10 amat, slide Pak. Lanjut, teman-teman ngasih ya. tag, Ini udah Pak. setengah Masih jalan banyak, sebenarnya. Kak, soalnya, Kak. Gimana? Kita lanjut yuk ke komposisi fungsi. Masya Ya. Allah. Baik, komposisi fungsi. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 2 dan gx sama dengan 2x min 3. Fungsi komposisi f bundaran gx sama dengan titik-titik gitu ya. Oke. Hmm. Oke, ini tak tulis ada dua cara 1 dan cara 2 gitu. Nah, ini kita tak kasih definisi dulu. F bundaran gx itu adalah f kurung buka gx ya. GX kurung tutup. F Ya. bundaran G bundaran HX adalah F G Voko. HX. Oke, mungkin di tempat lain ada yang membacanya bukan bundaran ya. Ada yang baca F komposisi GX boleh. F komposisi G komposisi HX boleh. Tapi kalau FOGX itu disalahin kayaknya sama gurunya. Ya. Fok. Atau fogoh gitu ya, luar biasa. Baik, kita coba kerjakan dengan cara 1 ya, cara standar ya. F bundaran GX. Ya. Ini teman-teman masih semangat apa tidak? Ini yang ikut tinggal 30 anak ya. Pada mundur Insya Allah ya. Ini pada masih, ngantuk Pak. ini. Semangat, kok. Ya, nanti teman-teman yang lain boleh dikasih ya link-linknya, nggak apa-apa. Nanti kita share di YouTube gitu, santai aja. Oke, Siap, F bundaran Tuan. GX itu FGX. GX-nya siapa di sini? Coba cek. Itu 2X min 2X min 3. 2x 3. min 3. Gitu ya, lanjut. Berarti apa nih jadinya? 2X min 3 substitusi ke fungsi F. Ke sini nih. Ini ganti nih X-nya semua dengan 2X min Min 3. 3. Ada min 3 kuadratnya. Min 5 kuadrat min kali 5 apa lagi? dikali 2x min 2X min 3 3 masih ditambah ditambah 2. 2. Luar biasa. Ya, Nih kalau coba gawane dikuadratin ya. Apa nih? 2X dikuadratin. 4x 4X kuadrat. Terus 2 kali 2 kali min 3. min 12 Min 12X. 3 dikuadratin. plus 9. 9 Lanjut. Min 5 kali 2. Min ditambah 10x 10X. Min 5 kali min 3 10x plus min 15. 15 Ya. Lanjut. Tambah masih 2 tambah 2. 2 Gitu ya. Oke, lanjut. 4x kuadrat 4X kuadrat. min Min 22x 12X min 10. min 22x Min 22X. 9 tambah 15. 14 16 29 tambah 15 24 tambah 2 24 sorry 26. Mana jawabannya? Yang mana jawabannya yang mana? Yang mana nih? Yang yang B ya. Oke, B. jawabannya yang B. Jawaban B. Oke, bagaimana pakai cara 2 teman-teman? Nih, tak kasih tips-trik ya dari Bimbel Sigma nih. Gimana? Kita Teko. bisa melakukan uji coba pilihan ganda. Caranya ya F bundaran G X-nya kita langsung ganti 1. Kenapa? Angka yang gampang. F bundaran G1. Berarti kan F G 1 dong. Gini ya. Sama dengan. Nah, G1, satunya masuk kemana? Masuk ke fungsi yang G ke sini dong. Berarti kan 2 kali 1 kurangi 3 gitu ya. Berapa dong? kuadrat Jadinya F min berapa? 1 2 dikurangi 3 berapa tuh? Min 1 1. Nah, min 1 substitusi, bentar tak tulis dulu. Subs X sama dengan 1. Oke.
Min 1 masuk ke fungsi F. Jadi ini diganti nih. Min 1 kuadrat Kuadrat min 5 kali min kali min 1 1 tambah ditambah 2. 2. Jadi berapa? 1 1 min kali ditambah min 5 plus 5 plus plus 5 2. Berapa plus 2. jawabannya? 8. 8. Simple. Ya. Sekarang kita cek Pilgan. Substitusi langsung X-nya 1 teman-teman. Berarti apa nih? 4 kali 1 kuadrat. Berarti 4. Ya enggak? 22 kali 1 berapa? 4 tambah 2. 22 ditambah 2, 6. 4 tambah 22. 26 tambah 26, 52. Sama apa beda? 52. Beda, berarti Beda. salah. Kita cek Nah, lagi. beda. Loh, kok ini jadi ini? Kok jadi gini? Enggak tahu. Nah, oke. Ya, Ya, enggak kita tahu. cek lagi yang B. Coba. Substitusi langsung 1. 4 kali 1 kuadrat. 4. 4. Betul. Berat. Tambah ya, dikurangi maaf. 22 kali 1. 2. 2. Tambah 2. 22 6. ditambah 4 dikurangi 26. 22 berapa? Min? Mi, 18. Min 18 18. ditambah 26. 8. Sama nih teman-teman. Maka jawabannya adalah yang B. Yang B. Udah bisa kayak gitu juga ya. Ini tips trik cepatnya. Lanjut. Kita ke soal inverse. Nah, biasanya soal untuk TKA itu ada satu soal yang tentang inverse-inverse. Nah, di sini kebetulan yang saya ambil adalah fungsi inverse pecahan. Diketahui fx sama dengan 3x plus 4 per 5x min 2. Jika atau bila f inverse x adalah inverse dari fx, maka f inverse x adalah, nah ini udah tak tulis rumus cepatnya, fx adalah ax plus b per cx plus d. Maka kita bisa menginverskannya dengan cara bagian A sama D kita tukar. Nih, A sama Tukar. D. D-nya di atas, A-nya di bawah. Ini kali min, ya, punya B sama C. Maka kali min jadinya min B. C-nya dikali min jadi min C. C. Kita ambil yuk soalnya. Nah, oke. Sekarang kita inversekan. Gimana nih? F inverse X. Ya, oke yuk. Siapa yang ditukar tadi? A sama D. Berarti di sini yang ditukar siapa? 3 sama min 2. 3 2. sama min 2. Berarti ini di sini min 2x. Ya, 3 ini ke bawah. 3 ini kan positif. 3. Gitu. Yang sini diapain tadi? B-nya sama C-nya diapain? Dikali min. Jadi min 4. Yang 5 dikali min. Jadi min 5x. Min 5. Ya, Pak, belum ada jawabannya gimana, Pak? Ya, gampang. Tinggal dikali semua dengan min 1 per min 1. Gitu. Ya, coba dikali semua dengan itu. Ya, jadinya apa? Min 2 kali min 1. Berapa? Min 2 kali min 1. Positif 2 2x. Ya, plus terus 2 min tambah 4 kali 4. min 1 plus 4. 4. Yang bawah min 5 kali min 1. 5x. 3 kali min 1. Min 3. Min Ada Min nggak 3. 2x plus 4 per 5x min 3? 4. Ada nih jawabannya yang Yang C. C. Kita lanjut. Oke. Ya, kita ke barisan dan deret luar biasa. Ini target saya sebenarnya sampai slide ke 18 atau 19 loh teman-teman. Ya, kita coba yuk. Barisan dan deret, ada dua soal di sini. 12 sama 13. Diketahui suku ketiga dan suku kedelapan suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 2 dan min 13. Jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah titik-titik. Begitu. Ya, ini mau dikerjakannya pakai ini ya, konsep ini, barisan aritmatik ya. Suku ke N adalah UN sama dengan A plus N min 1 B. Gitu. Berarti kalau begitu, kalau ditanya di soal ini apa nih? Suku ketiga. Berarti U3 ya. U3 itu apa? Ya A. Ya.
3 ini N-nya. 3 kurangi 1 berapa? 2. Ya, 3 dikurangi 1 kan 2 ya. Jadi A plus 2B sama dengan berapa? A plus 2B tadi. Di soal adalah suku ketiganya itu 2. Gitu. Lanjut. Kalau suku ke 8. Apa nih suku ke 8? Suku ke 8 adalah A plus. Ini dikurangi 1 8-nya. Berapa? Tuh 7. Sama dengannya berapa? Min 13. Ada yang ingin ditanyakan dulu sampai poin ini? Ada nggak? Hmm. Mungkin teman-teman ada yang nanya, ini kita review banyak banget materi ini, beneran. U3 A plus 2B gitu ya. U8 A plus 8B gitu. Ya. Ada yang ditanyakan dulu, boleh? Nggak ada? Lanjut? Lanjut. Nah, ini tinggal dieliminasi, kita kurangi aja deh. A-nya habis. Ya, A-nya dikurangi A habis. Terus 2 dikurangi 7 berapa? 2 dikurangi 7. Min 5B. Betul. Lanjut. 2 dikurangi min 13 berapa? 2 tambah 13 14 dong jadinya. Tuan. 15. B-nya berapa? B-nya min 3. B-nya min 3. Iya, gini. Ya, oke, simpan. Sekarang kita mau nyari itu A-nya, ya. Caranya gimana? Tinggal di substitusi. Substitusi B sama dengan min 3 ke dalam persamaan yang mana? Yang gampang. A plus ya AU3. Jadi apa nih? Jadinya adalah A ditambah 2 kali min 3 sama dengan 2. Oke. Kan jadinya adalah berapa nih? A kurangi 6 ya. 2 kali min 3 ya. Ini kenapa kok nggak berubah? Biasanya berubah. Nah gitu loh kayak Power Rangers kan. 2 kali min 3 itu min 6 2. Oke. sama dengan 2. Maka A sama dengan berapa? A sama dengan 8. Benar. Yuk bentar. Kita lanjut. Kemudian diminta soal untuk mencari suku ke berapa? Jumlah 20 suku. Berarti SN. Berarti nyari S20. Iya, S20. Yuk kita masukin nih. SN. N-nya diganti 20. Ini ganti 20. A-nya tadi berapa? A-nya itu 8. tadi N-nya 20 lagi. B-nya ketemu berapa tadi? Min? min 3. 3. Iya. Yuk lanjut. 20 bagi 20 berapa? 10. Lanjut. 2 kali 8. 16. Betul. 20 kurangi 1. 19. 19. Ya. 19 dikali min 3. Ada yang tahu nggak? Oke, ini sebentar. Ada yang nanya tadi. Izin tanya kenapa tadi? Bentar. Dikalikan min 1 per min 1. Saya ketik jawabannya ya. Agar ada di pilihan ganda. Oke. Nah, ada yang nanya tadi. Bagus nih. Lanjut ya. Tadi 19 dikali min 3. Berapa ya? 557. Oke, lanjut. 10 dikali 16 kurangi 57. Berarti minus berapa? 41. Betul. Berarti sama dengan minus 410. Ada nggak? Ada nih jawabannya yang D. Luar biasa. Oke. Yuk, kita lanjut ke berikutnya. Yang bagian 13. Ini 13 langsung tak kasih rumus cepet aja. Loh, soalnya mana hilang? Loh, tadi kemana ya soalnya? Oh, ini nih. Bentar, tak geser slide ke bawah. Dah. Nah, sekarang ke soal nomor 13. Sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter, memantul kembali menjadi 4/5 tinggi sebelumnya. Panjang lintasan bola tenis tersebut sampai berhenti adalah. Nah, ini udah tak kasih rumusnya nih teman-teman. Yaitu materi tentang barisan geometri. Ya. Untuk soal nomor 15, ini pakai materi barisan geometri. Kok 15? 13 ya, maaf. Udah nggak fokus ya. Nah, ini 13.
Barisan geometri itu UN adalah AR pangkat N-1, SN adalah A kali R pangkat N-1 per R-1 atau yang rumus yang kanan. Terus S tak hingga adalah A per 1 min R. Nah, kalau untuk bola yang dijatuhkan itu rumusnya adalah 2 dikali A per 1 min R dikurangi A. Yuk kita cek. A itu yang mana? A itu adalah tingginya bola. Berapa tuh? Berapa di situ? 2 meter. Dan R-nya adalah rasio yang jadi berapa kalinya. Di situ berapa? 4 per 5. Dah, kita langsung masukin rumus aja nih. Ya, jadi 2 dikali. Ya, A-nya 2 per 1 dikurangi R. Berapa R-nya? 4 per 5. Dikurangi A lagi. A-nya 2. Iya, yuk hitung. 2 dikali 2 per berapa tuh? 1 dikurangi 4 per 5. Seper 5 ya. Seperlima ya. Taunya dari mana nih? Kan 5 kali 1. 5 dikurangi 4. Jadinya 1 per 5 gitu. Lanjut. Sampai sini ada yang ditanya dulu nggak? Atau kecepatan ini jelasinnya? Siap, tidak. Maaf Kak, Ya? boleh ulangin lagi nggak? Oke, Tadi saya siap. ketinggalan. 5 dikali 1 berapa ini tadi? 5 ya. Nah, Terus dikurangi 4 gitu ya. 5 kali 1. Silang nih. 5 kali 1. 5. Dikurangi 4. Jadi per 5 gitu. Ya. Terus jadinya 2 dikali. Ya. 2. Nih. Atas ini kan 2. Per. Nih. 5 kurangi 4 berapa? 1. Masih di per 5. Nah. Lanjut. Kan 2 dikali ya 2 terus ini pecahan dibagi pecahan dikali kebalikannya siapa seperlima kebalikannya 5 per 1. Waduh ini kenapa 2-nya ikutan ya sebentar. Nah gini berarti kan 2 kali 2 4. Sebentar teman-teman ada yang kelewat nih dikurangi 2 nih belakangnya nih 4 kali apa 2 kali 2 4 ya kali 5 20 ya. Terus 20, di belakangnya masih dikurangi 2. Berarti 20 kurangi 18, 2 berapa? 18 Tuhan. 18. Maka Ya. jawabannya yang mana? Yang C. Yang C. Oke, lanjut. Tuh. Terakhir dah, ini terakhir ya, teman-teman. Trigonometri Nanti untuk Tuhan. soal yang lainnya akan kami tetap kirimkan pembahasannya gitu. Demi Sami Desa. Oke, kita lanjut ke soal trigonometri. Akhirnya kita masuk ke materi trigonometri. Ya, ini udah lumayan banget loh. Kita ngebahas hampir kurang lebih 70% dari soal-soal yang dari TKA A13. Insya Allah nanti yang sisanya akan kita bahas di kesempatan lain bisa. Atau tetap kami jawab itu lewat sini. Apa namanya, di bagian PowerPoint-nya ini ada pembahasannya. Gitu ya. Kita cek coba, ini ada statistika, ada peluang, geometri dasar ini kita ambil dari UTBK tahun 2020 ada program linier. Nah tinggal itu doang sebenarnya ya. Kita selesaikan dulu yang trigonometri. Baik. Oke, untuk trigonometri suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Tinggi Elevasi. Ya. dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah titik-titik gitu. Oke, kita gimana? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak, belum. Gak Lanjut ada ya? Tuhan. Aman ya? Lanjut Kita Tuhan. lanjut dulu ya. Kita review materi tentang segitiga siku-siku. Bahwa ada segitiga siku-siku ya. Dan di situ berlaku ada sin demi. Sin itu depan per miring. Cos sami samping per miring. Tan depan per samping. Nah, sekarang kita pakai ini semuanya untuk menjawab soal itu nomor 14. Yuk, kita ambil dulu. Nah, kita geser nih. Seret. Gini ya. Anggap aja ini yang miring tangganya. Satu tangga dengan panjang 6 meter. Disandarkan dinding. Nah, ini tangganya nih. Seret gitu ya. Ini dinding. Nah, ini tangganya panjangnya 6 meter. Kita taruh sini 6 meter. Dah, gitu. Terus sudut yang
dibentuk tangga, ini kan tangga ini yang miring, dengan lantai yang datar adalah 60 derajat. Nah, maka ini 60 nih ganti 60 derajat. derajat gitu. Ya, kita diminta nyari apa? Tinggi dinding. Ya, nyari T ini. Ya, Bakar oke. tiga. Kita coba tarik. Kok ditarik ke sini beneran. Nah, ini T-nya, tingginya yang ini nih. Ya, depannya itu adalah sisi T gitu ya. Ini kan sisi depan. Terus sisi 6 meter, ini sisi apa tadi kalau dari gambar nih? Miring gitu ya. Lanjut. Kalau diperhatikan, yang dicari depan, yang diketahui miring, ya. Yang dicari depan, yang diketahui miring gitu. Itu rumusnya siapa? Depan miring. Sin. Ya, demi gitu ya. Demi itu sin. Demi itu sin berapa? 60 derajat 60 derajat. adalah ya sama dengan depan per miring gini. Pak, permisi Pak. Ya, Boleh dicantumkan tabel sudut istimewa Pak untuk memudahkan ya, teman-teman yang lain. oke. Saya buatin tabel sudut istimewanya ya. Ya, Untuk membantu bentar. teman-teman. Pak, Aduh, ini banyak banget nih. Sebentar. Oke. saya bantu. Ini berapa ya sudutnya? 0, kemudian 0, 30, 30, 45, 60, 45, 90. 60, 90. Ada sin, ada cos, ada tangan. Oh, ya, Tan. kurang satu nih. Ya, kurang satu. Insert, 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 insert. Mana nih? Nggak ada. Ya, gini aja. Bentar, yuk kita insert lagi. Nah, gini ya. Ya, oke. Kita isi dulu. Ini sudut. Atau yang ini sin. Ini cos. Cos. Ini tan gitu Tan. ya. Oke, Ya. coba kita biar review sekalian nggak apa-apa. 0 derajat. Ya, ini 0 derajat. 30, 45, 45, 60, 60, 90. Berapa ya untuk sin 0? 0. 0. Terus Ah, setengah. Terus setengah akar 2. setengah akar 2. Setengah akar 3. Iya, lanjut. Ada setengah akar 3. 1. Ada 1. Gitu ya, di sini 1. Bentar, aduh, apa tuh? Dah, kita lanjut apa nih? Yang kos. Dibalik aja. Ya, dibalik benar. Benar, Kak. Oke, gini ya. Oke, terus sekarang balik ke 1. Terus ada setengah akar Akar 3. 3. Terus ada lagi Setengah. setengah akar 2 ya. Terus ada lagi setengah. Ada Setengah. lagi berapa? 0, benar. Ya. Terus sekarang kita cari tan. Berarti 0 ya. Sepertiga Sepertiga akar akar 3. Akar 3 3. ya. Kemudian 1 akar 1. 3 terus tidak Tidak terdefinisi. Ada yang terdefinisi. bilang tak hingga, ya sudah nggak apa-apa lah. Kalau saya lebih cenderungnya yang tak terdefinisi gitu saja ya, tidak usah diperdebatkan gitu saja. Oke, ini taruh mana nih? Taruh mana ya? Sebelah segitiga Taruh bisa. mana ya? Nggak ada Sebelah tempatnya, segitiga. ini gede banget ya. Sebentar, coba kita kecilin. Perkecil, taruh sebelah segitiganya, Pak. Oke. Dah, sini aja ya. Dah, Y. kelihatan lah ya. Sekarang kita balik ke sini. Oke, sin 60. Nah, sin 60 ini ada nih sin 60 berapa? Setengah akar 3. Yuk, tulis di sini ya. Setengah akar 3 sama dengan, nah, depannya kan T. Miringnya siapa? 6. 6. T per 6. Gini ya. Kali sih. Tinggal kali silang, benar. Jadi T sama dengan apa nih? 6 kali 6 kali setengah. setengah akar 3 gitu ya. Iya. Iya. 3 akar 3. Berarti 6 kali setengah berapa? 3 Ya. akar 3 meter. Y.
Dah, ada nggak jawabannya? Ada nih yang Ada C. C. Gitu. Iya. Gitu ya, kita lanjutkan untuk materi yang lainnya di kesempatan lain. Ini kita review dulu nih. Apa Iya. aja yang kita udah pelajari ya, luar biasa sekali malam ini. Terima kasih teman-teman ya yang sudah bertahan. Ini ada 28 partisipan ya. Oke, kita review Sama-sama. dari pertama ada bilangan pecahan, ada fungsi, aljabar ya, kemudian metode pencacahan, logaritma, dimensi Geometri. 3, kemudian sistem persamaan linear ya. Oke, terus ada juga ini apa? Logika matematika dari PU gitu. PU. Terus ada persamaan kuadrat yang ini luar biasa sekali untuk mengerjakannya. Terus ada komposisi fungsi, ada inverse fungsi, barisan deret aritmatik geometri, kemudian ada Trigonometri. trigonometri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu materi yang ingin kita sampaikan semuanya ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung dalam Zoom hari ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini benar-benar bisa teman-teman pelajari, benar-benar bisa menjadi apa yang membantu ya di saat Ya. TKA besok. Kita akan sambung di kesempatan lain ya untuk apa namanya Zoom-nya. Ya, insya Ya. Allah hari Sabtu besok ada kimia ya di jam yang sama sekitar jam setengah 7 malam lebih gasik ya. Mohon maaf hari ini ada kendala teknis tadi. Laptop saya agak error tadi, makanya teman-teman lihat ya tadi saat di awal Zoom laptop saya error begitu. Kemudian untuk hari Minggunya ada ekonomi ya. Terima kasih Baik. sudah bergabung. Dan kita tunggu teman-teman untuk bergabung lagi di kesempatan lain. Insya Allah di matematika mungkin minggu depan kita ganti. Saya akan ngasihnya bukan matematika yang TKA, tapi saya insya Allah akan ganti yang kuantitatif, pengetahuan kuantitatif. Gitu ya Baik. teman-teman. Terima kasih semuanya. Eh, ada yang ingin ditanyakan dulu boleh sebelum saya closing? Ada tidak? Ya, saya cuma mau bilang terima kasih ya kak yang sudah sabar dan telaten hari ini. Iya Kak, santai saja, nggak apa-apa. Terima kasih untuk yang sudah bertahan sampai akhir. Saya doakan teman-teman diterima di PTN-PTN Kampus Top 10 di Indonesia. Kami Amin. tunggu kabar baiknya Amin. semua. Billahi taufiq wal Amin. hidayah. Selamat malam semua, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.